Welcome to my podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Ukhti Wahdani, peserta Latsar CPNS Angkatan 53 PPSDM Yogyakarta. Sudah hadir bersama kita Bapak Sugeng Hastopo selaku Kepala Sekolah. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Terima kasih atas kesediaan waktu yang telah diberikan untuk membahas implementasi nilai-nilai dasar ASN, yaitu Aneka. Aneka singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu tentang akuntabilitas. Akuntabilitas adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Menurut Bapak, bagaimana agar kita sebagai PNS dapat menerapkan akuntabilitas dengan baik? Yang pertama tentang akuntabilitas, yaitu tentang orientasi hasil. Dalam kinerja harus transparansi, baik dalam pelaporan kinerja maupun terkait dengan laporan pembiayaan, harus ada rencana kinerjanya. Kemudian harus ada laporannya sehingga dapat diterima oleh publik. Tantangan apa saja dalam penerapan akuntabilitas tersebut, Bapak? Tantangan yang dialami yaitu tentang orientasi hasil yang kurang diperhatikan. Masih sebatas melakukan pekerjaan. Itu menjadi tantangan bagi kami, belum sesuai apa yang diharapkan oleh kita. Selanjutnya yaitu tentang nasionalisme. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan Bapak untuk meningkatkan rasa nasionalisme di lingkungan sekolah Bapak? Itu dengan mengamalkan sila-sila dalam Pancasila. Contoh, berdoa dan beribadah, apel pagi, upacara bendera, mengajarkan tentang sejarah nasional agar anak-anak menghargai jasa para pahlawan baik secara tatap muka maupun secara daring. Apakah ada kendala dalam menerapkan rasa nasionalisme itu? Ada. Kendala utamanya adalah pandemi. Dengan pembelajaran daring ada batasan protokol kesehatan sehingga tidak bisa bertemu, sehingga nilai-nilai dalam Pancasila tidak dapat diterapkan secara maksimal dan optimal. Untuk selanjutnya yaitu tentang etika publik. Bagaimana penerapan etika publik untuk PNS di tempat kerja yang Bapak pimpin sekarang? Antara lain, tidak menyalahgunakan wewenang, menggunakan aset negara untuk kepentingan publik, menerapkan sikap sopan santun antara sesama guru, guru dengan kepala sekolah, siswa dengan guru. Kemudian tantangan atau hambatan resiko dalam penerapan etika publik tersebut. Kita memberi contoh baik belum tentu
diterima dengan baik, apalagi jika kita memberi contoh yang tidak baik. Kemudian yang keempat yaitu tentang komitmen mutu. Bagaimana cara meningkatkan komitmen mutu di tempat kerja Bapak? Untuk meningkatkan mutu yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, kurikulum sebagai dasar pijakan untuk kegiatan selama 1 tahun. Yang kedua, pengembangan diri dengan pendidikan karakter sehingga mutu dapat meningkat. Adanya visi dan misi untuk peningkatan mutu bagi sekolah. Yang ketiga, sumber daya guru harus diperhatikan sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Seorang guru minimal harus berkualifikasi pendidikan S1. Selanjutnya dari segi siswanya juga harus diperhatikan, yaitu dengan pendekatan khusus yang sesuai dengan masa pandemi. Walaupun di masa pandemi, kualitas siswa harus tetap baik. Kesulitan untuk meningkatkan komitmen mutu pada era sebelum dan setelah adanya pandemi COVID-19 ini. Kesulitannya adalah adanya kurikulum yang tidak sesuai dengan aturan. Dari segi guru, untuk dapat meningkatkan kompetensinya, guru S1 bisa melanjutkan ke jenjang S2 supaya kualitasnya bertambah kompeten. Juga ada guru yang hanya D2 harusnya melanjutkan ke jenjang S1. Dilihat dari segi siswanya, untuk peningkatan mutu, pemerintah telah mensubsidi kuota belajar supaya tidak ketinggalan pelajaran. Tetapi kenyataannya siswa mendapat kuota di daerah-daerah tertentu tidak ada sinyal, maka sama saja tidak ada peningkatan belajar siswa. Aneka yang kelima yaitu tentang anti korupsi. Bagaimana tindakan Bapak agar instansi yang Bapak pimpin terhindar dari korupsi? Caranya yaitu selalu menghimbau kepada para ASN, baik PNS maupun P3K, untuk tidak korupsi. Pemberian pembinaan tentang pengamalan sila ke-1 Pancasila, tentang keimanan bahwa korupsi itu adalah perbuatan dosa. Pembinaan terkait fasilitas negara yang dimanfaatkan tidak pada tempatnya. Tentang waktu, yaitu ASN harus selalu tepat waktu. Jika mengurangi waktu itu termasuk korupsi. Meminimalisir pikiran-pikiran yang menuju kecurangan. Hal itu anak buah di bawahnya akan mencontoh penerapan disiplin dalam semua hal dan sekecil apapun. Yang terakhir, apa pesan-pesan Bapak untuk para ASN ini? Pesan saya untuk para ASN yaitu seorang ASN harus taat aturan,
harus mempunyai jiwa religius, artinya sebagai pijakan utama dalam mencapai kinerja orientasi hasil yang bagus. Ada 3 hal untuk mencapai sukses, yaitu yang pertama, visi dan misi serta tujuan yang baik. Yang kedua, sumber daya manusia diisi dengan keilmuan yang kompeten. Yang ketiga, mempunyai loyalitas dan komitmen kerja dengan profesional. Itu antara lain yang menjadi bekal bagi para ASN agar menjadi baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada podcast kali ini, Bapak. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.